wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan jumlah anggota 4 orang. Yang pertama Ikhwan Abdillah, Muhammad Babu Rizki, Isti Gulam Hidayatullah, dan Muhammad Alfan Farhan Hamdani. Di sini kami akan mempresentasikan terkait algoritma Kruskal. Sebelumnya kami dari kelas D Teknik Informatika semester 4. Di sini kami akan presentasikan terkait algoritma Kruskal sebagai tugas presentasi mata kuliah teori graf. Oke, langsung saja. Prinsip dari algoritma Kruskal ialah mengurutkan sisi dari bobot yang paling kecil hingga bobot yang paling besar, dengan catatan sisi tersebut tidak terbentuk cycle. Oke, bisa dipahami mungkin. Jadi kita di antara graf ini kita mencari sisi dengan jumlah bobot yang paling terkecil itu yang didahulukan, dengan catatan tidak ada cycle. Contohnya jika seperti ini. Oke, lanjut. Nah, langkah awal pada algoritma Kruskal adalah mengurutkan sisi yang berbobot terkecil. Oke, seperti contoh barusan, FG itu dengan jumlah bobot 2. Dilanjut IF dengan jumlah bobot 3, BC dengan jumlah bobot 3, dilanjut AE, EG, GH dengan jumlah bobot 4, AD, AC juga dengan jumlah bobot 4, dan seterusnya. Oke. Dengan langkah pertama adalah kita lihat dulu bobot dari masing-masing sisi. Kita urutkan mulai dari bobot yang terkecil hingga bobot yang terbesar. Oke. Sisi yang mempunyai bobot minimum adalah FG. Nah, FG ini adalah sisi yang mempunyai bobot terkecil. Sehingga otomatis FG ini adalah T atau pohon. Jadi otomatis sisi FG ini merupakan pohon. Oke. Karena langkah awal adalah mencari yang terkecil, bobot yang terkecil seperti itu. Oke. Dilanjut 2, sisi selanjutnya memiliki bobot 3. Yang memiliki bobot 3 ini EF dan BC. Keduanya menjadi bagian dari T karena tidak menyebabkan adanya cycle. Oke. Ini tidak bisa diulang untuk PPT-nya di slide sebelumnya. Oke, lanjut dulu. Yang ketiga, sisi dengan jumlah bobot 4. Ini sisi dengan jumlah bobot 4. Oke. AE, EG, GH, AD, dan AC. Ini dengan jumlah bobot 4. Dari 5 sisi ini hanya EG yang tidak dimasukkan ke T. Karena jika EG ini dimasukkan, maka akan terbentuk cycle di sana. Juga begitu pula dengan yang berbobot 5. Ini AB, BE, ED, dan DH. Yang berbobot 5 tidak dimasukkan. Algoritma selesai karena semua simpul pada G sudah menjadi bagian T gitu. Jadi untuk yang berbobot 5 ini tidak dimasukkan ke T. Karena nanti jika dimasukkan akan terbentuk cycle. Seperti itu. Karena syarat dari T sendiri atau pohon itu tidak ada cycle. Syarat dari pohon. Tidak ada cycle. Jadi untuk yang berbobot 5 ini tidak dimasukkan karena semua simpul pada G sudah menjadi bagian dari T. Seperti itu. Oke, lanjut. Contohnya. Kita masuk ke contohnya. Tahapan pencarian algoritma Kruskal. Kita mulai dari yang minimum. Yang minimum tadi di antara ini yang paling minimum adalah FG dengan bobot 2. Maka FG ini otomatis bagian dari T, bagian dari pohon. Kita cari yang berbobot 2 lagi. Jika sudah tidak ada,
kita ke bobot selanjutnya, yaitu yang berbobot 3. Yang berbobot 3 pertama adalah EF. Kita masukkan. Jika EF dimasukkan, apakah terbentuk cycle? Jika tidak, kita masukkan EF. Seperti itu. Ini kan FG sudah. Jika EF tidak membentuk cycle, kita masukkan. Oke, kita cari yang bobotnya 3 lagi. Yang bobotnya 3, CB. Kalau CB ini dimasukkan, apakah terbentuk T? Ya, terbentuk T. Apakah akan membentuk cycle? Tidak. Maka jika tidak, kita masukkan yang berbobot 3. Oke. Selanjutnya, jika sudah 3 tidak ada, kita yang berbobot 4. Contohnya, yang berbobot 4, kita cari yang berbobot 4 pertama. GH. Jika GH dimasukkan, apakah membentuk T? Ya. Apakah akan ada cycle di sana? Tidak. Jika tidak, kita masukkan yang GH. Oke, GH. Nah, selanjutnya kita cari yang bobotnya 4 lagi. EG. EG, apakah jika dimasukkan akan terbentuk cycle? Ya, jika iya, maka kita tidak masukkan. Jika EG ini dimasukkan, nanti akan ada cycle di antara EF, FG, dan GE. Jadi syaratnya tadi adalah tidak dengan catatan algoritma Kruskal ini tidak ada cycle di dalamnya gitu. Jadi EG ini tidak kita masukkan. Selanjutnya kita cari yang bobotnya 4. Yang bobotnya 4 lagi adalah AE. Jika AE dimasukkan, apakah akan terbentuk cycle? Tidak. Jika tidak, maka kita masukkan. Oke. Selanjutnya kita cari lagi yang bobotnya 4. Yang bobotnya 4 selanjutnya adalah AD. Jika AD dimasukkan, apakah akan membentuk cycle? Tidak. Jika tidak, maka kita akan masukkan. Oke. Selanjutnya lagi, CA. Yang bobotnya 4 lagi, CA. Apakah CA jika dimasukkan akan membentuk cycle? Tidak. Jika tidak, maka kita masukkan. Seperti itu. Jadi, selanjutnya kita cari yang bobotnya 5. Bobot 5 yang pertama adalah AB. Jika AB dimasukkan, apakah akan membentuk cycle? Jika iya, maka tidak perlu kita masukkan. Selanjutnya, BE. Kalau BE dimasukkan, apakah akan membentuk cycle? Ya, jika iya, maka tidak perlu kita masukkan. Selanjutnya lagi, DH. Jika membentuk cycle, maka tidak perlu kita masukkan. ED. Jika membentuk cycle, maka tidak perlu kita masukkan. Jika DH ini kita masukkan, maka akan membentuk cycle AEF GH. Seperti itu. GHD seperti itu. Maka tidak perlu kita masukkan karena memang syaratnya algoritma Kruskal ini tidak adanya cycle di sana. Jadi jika sudah tidak ada lagi, maka yang menjadi bagian dari algoritma Kruskal, pencarian algoritma Kruskal dengan menentukan T dengan pencarian algoritma Kruskal ini adalah FG dengan bobot 2 terlebih dahulu, disusul dengan FE dengan bobot 3, dilanjut dengan BC dengan bobot 3 juga, dilanjut dengan CA dengan bobot 4, dilanjut dengan AE dengan bobot 4, dilanjut dengan AD dengan bobot 4, dan juga dilanjut dengan HG dengan bobot 4 juga. Seperti itu. Oke, lanjut. Mungkin bisa dipahami. Oke, lanjut. Nah, hasil dari merentang seperti ini. Ini adalah hasilnya. Yang berbobot 5 itu tidak kita masukkan semua, karena jika dimasukkan, maka akan membentuk cycle di sana. Contohnya DH. DH ini bobot 5. Jika kita masukkan akan terbentuk cycle. ED dengan bobot 5 juga, jika kita dimasukkan akan membentuk cycle juga. Seperti itu. Jadi hasil pohon merentang minimum menggunakan algoritma Kruskal ditunjukkan oleh gambar di samping dengan bobot minimumnya 24. Pada contoh ini, algoritma Prem dan Kruskal mendapatkan hasil yang sama. Mungkin di penjelasan teman-teman tentang algoritma Prem, ini hasilnya sama dengan algoritma Kruskal ini. Tapi tidak menutup kemungkinan hasil dari kedua algoritma tersebut berbeda gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan hasilnya berbeda. Untuk contoh ini hasilnya sama dengan yang Prem. Jadi bobot minimumnya ini adalah 24.
Jika kita jumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4, itu hasilnya sama dengan 24, seperti itu. Oke. Materi ini kami dapatkan dari modul teori graf dari Olive Ilmandira. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan. Mungkin jika ada pertanyaan bisa dipertanyakan pada pertemuan berikutnya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.